Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rekan-rekan selamat siang, dan hari ini kita bisa melakukan refleksi diri dan refleksi bisnis. Ketika situasi saat ini ramai membicarakan tentang krisis. Karena apa? Dampak pandemi kemarin juga perangnya dunia, ya, dua negara, ya. Ini berdampak kepada krisis yang terjadi beberapa negara, termasuk konon akan berdampak di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, krisis tersebut adalah krisis yang sifatnya lokal, ya. Lokal, maksudnya lokal gimana? Ya, dikarenakan krisis ini sebenarnya karena beberapa jurus negara dikuasa yang berdampak langsung kepada ekonomi global. Ya. Baik, kenapa begitu? Ya, karena semenjak pasar global, negara satu bergantung kepada negara yang lain. Sehingga mau tidak mau ada wacana di 2023 katanya akan krisis pangan, krisis bahan bakar energi, dan krisis finansial. Benarkah begitu? Wallahu alam. Karena ketika krisis BBM ini mau tidak mau akan berdampak kepada krisis pangan, juga berdampak daya beli, krisis finansial. Maka tiga hal ini biasanya sulit dipisahkan. Nah, seandainya itu terjadi, bagaimana mensikapinya? Baik, krisis global itu bergantung negara lain. Jadi ketika kita semakin banyak impor, maka ketergantungannya semakin tinggi. Ya, misalnya produksi dengan pupuk yang bahannya impor, mau tidak mau harga pupuk akan naik. Terus spare part mobil, onderdil, ketika terjadi krisis, pasti harganya naik karena barangnya impor. Nah, banyak hal-hal tertentu yang kadangkala kita harus lakukan aplikasi real bahwa memang kalau berbau dengan impor atau negara lain, kalau dunia sedang ada goncangan, pasti mahal. Nah, jadi bisa dikatakan krisis ini bergantung imbas daripada terkaparnya ekonomi dunia akibat pasca pandemi, ya, kemudian perangnya Ukraina dan Rusia, ya, perangnya adidaya negara yang sangat-sangat hebat, itu berdampak kepada negara-negara kecil, ya. Jadi itu yang terjadi. Kemudian bagaimana cara mencari solusinya adalah manajemen lokal yang anti krisis. Apakah ada? Ada. Jadi orang bicara krisis itu bicara ilmu makro. Bagaimana dengan ekonomi mikro? Orang kecil tetap harus makan, orang kecil harus tetap bekerja, orang kecil harus tetap mengais rezeki demi dapurnya ngebul. Maka bisa dikatakan krisis itu gak pernah dipikir sama orang-orang kecil, rakyat kecil. Biarpun dampaknya mulai terasa, tapi orang kecil nggak gagas, nggak mikir. Ya semampunya. Kalau terpaksa makan dengan sambal, ya makan dengan sambal. Kalau terpaksa harus tidak beli es, ya tidak beli es. Itu faktanya. Jadi kita harus belajar dari kehidupan yang sudah ada. Maka, ya. Kemudian yang ketiga, harus efisiensi di sana sini. Jadi kalau sudah bicara krisis, mau tidak mau harus lakukan efisiensi. Misalnya daripada nanti kita boros, ya, sudah beli sayur kemudian makannya di rumah, sehingga uang 30.000 bisa untuk 5 orang. Kalau jajan uang 30 hanya untuk 2 orang. Ya, itu yang terjadi. Maka efisiensi harus terus dilakukan di segala lini. Di perusahaan manapun harus ada efisiensi. Hanya dengan efisiensi bisa dikatakan bahwa kehidupan ini memang berjalan baik-baik saja. Tetapi realitanya seperti ini. Kita harus hadapi hidup ini dengan optimis biarpun banyak kendala di sekitar kita. Begitu. Baik.
Kemudian efisiensi harus dilakukan. Kalau karyawan itu kontraproduktif ya harus dilepas, cari yang produktif saja, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tahan diri, ya, untuk ekspansi. Jadi posisi ekonomis itu jangan mengembangkan usaha, bertahan wait and see dulu, melihat bangsa pasarnya kayak apa, harus dicermati gitu. Ya. Jadi yang kelima adalah diversiasi produk atau pekerjaan. Ada yang menanam traktor, menanam apa istilahnya padi, ada yang mentraktor, ada yang panen. Semuanya harus diversifikasi, harus beda-beda. Biar tidak ada masalah di kemudian hari gitu. Jadi harus ada solusi-solusi yang kreatif gitu, ya. Kalau tidak ada solusi kreatif, waduh jadi masalah gitu loh. Ya. Kemudian mau tidak mau harus dilakukan berbagai upaya lah agar semuanya berjalan mulus. Misalnya di MC kita menunjuk apa istilahnya teman atau petugas. Jadi kesimpulannya semua harus cermat dan hati-hati. Yang berikutnya adalah diversifikasi. Harus ada berbagai unit usaha yang real yang menopang pekerjaan ini. Jangan dibiarkan tidak bisa hidup, maka harus ada pendampingan gitu. Yang tiga, stop utang, berhenti utang karena utangnya sudah melimpah juga. Kedua, utangnya bisa dikondisikan. Terakhir adalah ya, gali potensi diri. Ya, kalau bisa menanam cabai, udah menanam cabai. Kalau punya kebun, menanam kebun. Gitu. Sehingga semuanya berjalan dengan eksis dan mulus. Kalau tidak ada perjalanan yang mulus ya jadi masalah baru dalam kehidupan gitu. Ya. Itu kawan-kawan, jadi harus cermat di dalam menghadapi kehidupan, makin eksis dan eksis. Terima kasih masih bersama Sukamto Sastrodo Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.